cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Rahmat kepada ketua dan kepada semuanya orang tua kami, baik daripada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Bagaimana hari ini kita berkumpul, kita harapkan kelak di yaumil qiyamah dikumpulkan di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tadi saya bacakan, tadi sebelum arisan saya bacakan di WA arisan kita, bahwa ada undangan arisan di Pancing, itu dengan judul halal bihalal. Jadi kita ceritakan sedikit halal bihalal. Halal bihalal itu sejarahnya cuma diadakan di Indonesia di tahun 1948, sebelumnya Lebaran, sebelumnya puasa. Elit politik waktu itu ada kesalahpahaman sampai cekcok terjadi di Istana Negara. Bagaimana nih caranya? Kita kumpulkan lagi, yaitu pejabat-pejabat kita, dan mereka itu mau saling memaafkan karena telah terjadi salah pahaman ataupun terjadi cekcok sebelum Ramadan. Ya gini aja, kita panggil pejabat-pejabat kita ke Istana Negara setelahnya Aidil Fitri di dalam bulan Syawal, dan di situ kita undang semuanya, dan jangan kita namakan silaturahim saling memaafkan. Jangan kita namakan silaturahim saling memaafkan. Kalau kita namakan silaturahim saling memaafkan, pasti orang ini sama-sama mempertahankan egonya masing-masing, pasti nggak datang. Jadi kita buatlah satu istilah, yang istilah itu pejabat-pejabat tak tahu bahwa istilah itu yang bahwa tujuan kita untuk mengumpulkan semuanya pejabat kita, biar mereka itu saling memaafkan dan tidak ada lagi rasa dendam. Sehingga dibuatlah satu istilah halal bihalal. Halal itu bahasa Arab. Bahasa Arab kalau artinya menguraikan, sehingga diartikan halal itu halailu halal, yaitu menguraikan benang yang kusut. Mana benang yang kusut? Itulah cekcok, kesalahpahaman sebelumnya Ramadan, sehingga diuraikan kembali, artinya saling memaafkan benang yang kusut itu, sehingga terjadi lepas dan tidak ada lagi dosa sama sesama pejabat elit politik di Istana Negara. Makanya sampai sekarang pun masih diadakan halal bihalal. Dan kalau kita melihat segi kacamatanya agama, cocok. Kenapa cocok? Karena di saat Aidil Fitri, Aidun artinya kembali, fitrah artinya suci, kembali kepada suci. Begitunya pagi hari raya dengan Allah. Kenapa tak ada lagi dosa? Karena kita di dalam bulan suci Ramadan telah melakukan ibadah sebulan penuh. Allah berjanji, man shama ramadhana wa aqamahu imanan wa ihtisaban ghufira ma lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya, yang berpuasa, siapa yang berpuasa bulan Ramadan
menghidupkan malamnya karena beriman, karena mengharap pahala, diampuni segala dosa oleh Allah. Jadi paginya hari raya kita sudah suci. Sucinya kita itu dengan Allah, dengan manusia belum. Makanya perlu kita buat halal bihalal. Karena di dalam acaranya halal bihalal, disitulah kita saling memaafkan. Karena Allah tidak memaafkan dosa kita kalau yang bersangkutan itu belum memaafkannya. Artinya hangga pemaaf dosa oleh Allah bila dengannya menyangkut dengan manusia yang manusianya belum pemaaf dosa kita. Udah. Jadi mungkin itu sekilas saja, yaitu penjelasan daripada halal bihalal. Lalu kita masuki karena ada waktu sedikit lagi, karena jam 3.40 kita sudah masuk waktu sholat asar. Dia ada sedikit lagi, 15 menit lagi kita akan menjelaskan sedikit pelajaran kita. Kemarin di arisan yang lalu di mana? Arisan kemarin mana? Oh ya. Di Setiabudi sudah kita jelaskan, yaitu yang membatalkan wudu, wudu. Jadi setelahnya kita akan menjelaskan apa saja yang wajib di saat kita mandi wajib, apa saja yang fardu di saat melaksanakan mandi wajib. Mandi wajib itu hukumnya wajib. Di dalam surah Al-Maidah ayat 6 disebutkan, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika adalah kamu berjunub, fatahharu, maka bersuci olehmu. Arti bersuci olehmu itulah ditafsirkan bahwa bila kita berjunub diwajibkan untuk mandi. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Jadi sebelumnya kita jelaskan mana saja yang wajib, bila terlebih dahulu menyebutkan apa saja yang dapat mewajibkan mandi, sebab-sebabnya. Kenapa? Sebab apa wajib mandi? Nah, ini ada 6 perkara. 3 musyarikat, yaitu laki-laki dan perempuan. Sama laki pun ada, sama perempuan pun ada. Yang pertama, at-tiqa'ul khitana, berjumpa dua khitan. Berjumpa dua khitan artinya apa? Orang berjima. Seseorang laki-laki menjima istrinya, walaupun tidak keluarnya mani, tetap diwajibkan untuk mandi. Tetapi kalau seandainya belum terjadinya jima, baru istimta. Apa itu istimta? Bersendagurau. Bersendagurau, belumnya terjadi jima. Hasyafah zakarnya laki-laki itu belum masuk ke dalam farajnya perempuan, itu tidak diwajibkan mandi. Mengerti kan? Jadi jima itu salah satu sebab mewajibkan mandi, walaupun belum sempat keluar mani. Sebagai contoh, kejadian jin siang hari, golongnya keluarnya mani, makruh jami, sehingga keadaan jami. Niat nagepu wajib, diwajibkah mandi sama kita? Wajib. Kalau seandainya hasyafah zakar laki-laki itu sudah masuk ke dalam faraj perempuan. Mana doa jelaskan adalah ya kan? Berangkat jelaskan, jorokkan, dan pegang hukum. Dan yang kedua, sebab mewajibkan mandi wa inzalul mani, yaitu keluar mani. Mani itu ciri-cirinya dia cairan putih kental seperti susu.
keluarnya itu bila seseorang itu sudah sampai ke puncak syahwat. Itu namanya mani. Sedangkan kalau yang belum sampai ke puncak syahwatnya, dia cairan putih tapi jernih seperti air putih, cairan itu lengket, itu dinamakan dengan madi. Madi. Baca beda aja. Madi itu dihukumkan najis, tidak diwajibkan mandi. Apa dia keluar biasanya di saat seseorang sedang itu lewat vaginanya cairan yang putih jernih yang lengket. Itu namanya madi, tidak diwajibkan mandi. Ada satu lagi namanya wadi. Wadi sama juga cairan seperti madi, tidak wajib mandi, cuma keluarnya itu beda. Kalau wadi itu di saat kita kerja berat, contoh kita glosir, para ya, keluar yang takut bertiga. Dengan di saat kita buang air kecil, keluarnya cairan yang putih jernih dia lengket, itu namanya wadi, tidak wajib mandi. Yang wajib mandi yaitu mani, artinya cairan yang putih kental seperti susu, itu namanya sperma ataupun mani. Ini yang mewajibkan mandi. Dan selanjutnya mewajibkan mandi wal maut, yaitu mandi. Cuma mewajibkannya itu bukan lagi kepada orang yang mati, kepada orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup diwajibkan untuk memandikan orang yang telah hilang nyawanya setelah meninggal. Itu wajib. Wajibnya adalah fardu kifayah. Wajibnya adalah fardu kifayah. Udah. Itu 3 sebab yang dapat mewajibkan mandi, dan 3 sebab itu sama laki-laki ada, sama perempuan pun ada. Dan ada 3 perkara yang itu sebab mewajibkan mandi cuma khusus pada perempuan yang ada. Yang pertama al-haid, yaitu haid ataupun halangan, bahasa kita ya. Bahasa kita halangan. Makanya halangan berupa haid ini tidak ada sama laki-laki. Jangan nanti kita dibodohi sama suami, bang salat dulu bang, aku lagi halangan deh. Hana halangan pak uragam hana halangan, mubah bencok dan hana halangan. Wan nifasu, dan nifas, orang yang keluar darah nifas kapan? Setelah melahirkan. Dia kebiasaannya 40 hari, sekurang-kurangnya 15 hari, paling banyak 60 hari. Kalau haid biasanya 6 ataupun 7 hari, paling banyak 15 hari, paling kurang sehari semalam. Itu haid. Dan selanjutnya wajib memandi lagi dengan sebab keluar darah wiladah. Ini pun khusus sama perempuan. Mana darah wiladah? Darah yang berlumur dengan bayi di saat dilahirkan. Itu namanya darah wiladah. Jadi wajib dia itu untuk mandi. Itulah sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Udah tahu kita sebab-sebabnya dan bagaimana cara melakukan mandi janabah ataupun mandi junub. Fardu di dalam mandi junub salah satu asya, ada 3. Yang pertama niat. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Itu lafaznya niat. Yang niatnya itu di dalam hati. Kayak mana kita niat dalam hati? Sengaja aku mandi wajib, contohnya. Sengaja aku menghilangkan hadas besar.
sengaja aku mandi junub, sengaja aku mandi haid, terserah. Pakai bahasa Aceh pun bisa, bahasa Indonesia pun bisa. Hati kita, kapan kita niatkan? Bersamaan saat kita tuangkan air pertama sekali di atas tubuh, tak mesti di atas kepala, tak mesti di atas kepala, di juzuk tubuhnya kita, terserah maunya di kaki, maunya di kepala, maunya di tangan, terserah di mana. Tetapi disunahkan sebelah bahu yang kanan terlebih dahulu. Nah, contohnya kita mau mandi junub, ambilnya air, gayung, kita tuangkan di kaki. Begitu jatuhnya air ke kaki, langsung hati kita berniat, sengaja aku mandi wajib, sengaja aku menghilangkan hadas besar. Sudah, lepas itu kita basahi semuanya tubuh kita sampai kepada tempat-tempat ataupun lipatan-lipatan, semuanya sudah sampai, sudah terbasahi semua. Lepas itu baru pakai sabun. Jangan duluan pakai sabun, lepas itu baru niat untuk mandi janabah. Kenapa? Kalau duluan kita pakai sabun, di saat duluan kita pakai sabun, lepas itu baru pakai tuangkan air, niatkan mandi junub. Air yang kita tuangkan itu dia sudah berubah dengan air sabun, tak lagi suci menyucikan. Sama juga seperti saya jelaskan, berwudu bedaknya belum kita hilangkan, sehingga air wudu bisa kita tempelkan di muka. Karena di muka kita ada bedak, air wudu itu sudah jadi berubah baunya, berubah warnanya. Tapi kan berubah itu dengan suci, berubah dengan suci, air itu juga tak boleh lagi untuk bersuci. Sama juga seperti di dalam bak, kita taruhnya biasa sabun di samping bak, tak tahunya sabun itu udah jatuh ke dalam bak, dan tengok air di dalam bak itu sudah jadi air sabun. Airnya itu tak boleh lagi untuk cebok, airnya itu tak boleh lagi untuk berwudu, cuma bolehnya mandi biasa. Nah, karena dia sudah bercampur, tak lagi air yang mutlak. Jadi kita basahi dulu semuanya tubuh kita dengan kita mulai niat sampai semuanya, dan lipatan-lipatan perutnya kita, dan kepada rongga-rongga yang terbuka. Contohnya telinga. Jadi dia kita masukkan air gak ke dalamnya, tetapi di anggota zahirnya. Mana zahir telinga? Bila ditengoknya oleh kawan kita samping, yang dapat ditengoknya itu namanya anggota zahir, yang ke dalamnya tak wajib. Sampai ke bawah kuku lagi, bawah kuku. Biasanya kalau kita kerja bengkel, ini kan di celah-celah kuku kita tersangkut oli macam-macam tersangkut, sehingga tertahan, tak bisa masuk air, dihalangi oleh sesuatu. Ini mesti kita bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan terlebih dahulu. Makanya yang perempuan kutek itu dapat menghalangi air untuk mandi junub ataupun mandi wajib. Kutek. Coba menyona yang bongkar pasang je, itu tidak kondangan pakai dua kondangan, tidak dilihat dah. Cuma menyona yang siti belut, berpun dua belut, ataupun 3 bulan, yang hanya pakai. Tidak hanya pakai. Kita dalam sebulan pasti ada berjunub. Pasti kita ada hari-hari yang wajib mandi, apalagi kita sudah bersuami. Ya kan? Itu yang pertama. Dan lipatan, mana contohnya lagi sepertinya? Nah, ini saya minta maaf ya. Contohnya perempuan di bawah payudaranya, di saat dia berdiri kayak gini. Ada yang biasanya orang mandi tak dia angkat, cuma dia siramnya kayak gini, itu di bawahnya tak masuk air. Nah, di bawahnya tak masuk air. Nah, di bawahnya pasti dia tuangkan air juga supaya semuanya air merata ke seluruh tubuhnya. Wa idadatun najasati ingkanan ala badani, dan dia bersihkan semuanya najis bila ada di tubuhnya.
Wa isadul ma'i ila jami'i syahri, dan menyampaikan air kepada seluruh tubuhnya dan kulitnya. Makanya air itu mesti sampai kepada kulit, tak boleh dihalangi oleh sesuatu. Mana contoh yang lain? Contoh yang lain yang tak sampai air, contoh lem, tato. Tato itu kalau dah terlanjur dan payah untuk kita hilangkan, mungkin ini dimaafkan. Cuma hukum pakai tatonya itu haram, kan? Sampai situ ada pertanyaan? Bila ada luka, apakah harus kita memakai perban? Tidak boleh kena air. Itu bertayamum intinya. Contoh dia ada kita jelaskan mungkin di arisan akan datang kita jelaskan bertayamum, namanya sahibul jabair. Contohnya seseorang di tangannya itu ada perban, dan perban itu tak boleh kena air, dan di bawah perban itu sudah suci, tidak ada lagi darah. Dia berwudu dulu, sudah berwudu, dan tangannya sebelah sudah dibasahi. Begitu sampai kepada ini, dialah dulu mukanya, dia bertayamum untuk tangannya yang tak boleh kena air. Setelah dia bertayamum, dia melanjutkan lagi apa yang belum dia basahi, sebahagian kepala dan kaki. Nah, udah sah dia berwudu. Jadi tangannya yang tak kena air dia berwudu tadi telah diganti oleh tayamum. Nah, begitu juga pada mandi wajib. Tahu kan? Contoh di sini luka, kurban. Dan duluan kita bersihkan, tak ada lagi darah, tak perban, dan tak boleh kena air. Ini semayang di bandara tak berwudu, sedangkan di sini tak boleh kena air. Ini adalah salah satu anggota wajib di dalam berwudu. Caranya kita berwudu, setelah berwudu kita berwudu dan kita basahi tangan kita. Begitu sampai kepada tangan yang ada perban tak bisa kita basahi, langsung mengambil tanah bertayamum. Tayamum itu untuk tangan yang tak boleh kena air. Setelahnya bertayamum, kita lanjutkan lagi berwudunya. Apa yang belum kita basahi? Sebahagian kepala. Sunnahnya telinga, lepas itu dari ujung kaki sampai kedua mata kaki. Lepas itu semayang, sah semayang kita. Tetapi kalau di bawahnya perban tadi ada darah, dia belum bersih, kita bertayamum dan semayangnya itu sah. Tetapi wajib kita ulangi di saat tangan kita itu sudah sembuh. Kalau seandainya tak sempat kita ulangi, kenapa? Duluan kita meninggal dunia, sembahyang itu tak dituntut oleh Allah. Nah, itu hukumnya. Kan? Mungkin sedikit lagi, ada waktu 15 menit lagi. Dan sunat. Tadi kan yang wajib, saya jelaskan mandi wajib. Dan kalau kita mandi junub itu pakai gayung, kerannya itu mati, baknya itu kecil, tak menampung air 200 liter, mandinya itu jangan terlalu dekat dengan bak. Kenapa? Karena percikan mandi wajib itu yang telah kena badan kita jatuh ke dalam air yang di dalam bak, air itu tak sampai 200 liter, 2 bulan air itu jadi mustakmal. Kecuali memang payah untuk kita hindari, tetap jatuh. Seperti contoh kita mengambil air dari sumur dan tarik, ya kan pakai tarik nih, itu pakai sandu. Hanya akhir zaman dunia itu mudah, tetapi akhirat itu payah. Nah, dunia mudah. Tidak pernah lagi tengok orang yang sampai ambil air dari sumur pakai timba gitu, tidak ada. Ya kan? Dan mungkin di kampung-kampung kita pun sudah jarang orang berak lampu sok, sudah jarang, ya kan? Nali ya, badi mah boh di lampu sok. Nali itu boleh kok.
Karena kau serba mewah lah ini berlaku mudah. Orang kampung meninggal, mungkin belum meninggal lagi sakaratul maut kita udah tahu. Di video call oleh anaknya, ini ibu nih lagi sakaratul maut, kita bisa tengok. Kan? Kalau dulu mana ada? Kalau dulu di tahun-tahunnya sebelum Android ini, mungkin 1 minggu kita baru tahu bahwa di kampung ada orang meninggal sampai surat. Kan? Makanya sekarang dunianya mudah, akhiratnya payah. Kenapa akhiratnya payah? Payahnya akhirat banyak cobaan. Dulunya kita cuma dengar-dengar saja riba, tapi membuat akad riba tidak pernah. Kita tengok pun orang buat akad riba kalian jarang, payah, tak ada. Sekarang riba itu diantarkan sampai ke kamar kita, ya kan? Belum kegiatannya orang buka jahat, orang telepon kan, ditawarkan je, pun copek, nyok bayu je nale, kewa koperasi macam-macam, diincar kita oleh maksiat. Kan? Dia berangkat dah main judi. Kalau kita mau main judi harus keluar dulu, tengok dulu ada orang, walaupun tak ada orang, cari tempat dulu. Sekarang dah ada lagi. Di rumah pun, kadang-kadang di masjid pun sempat juga main chip. Kan? Di masjid kadang tempat dia main chip, main judi. Adapun kalau dulu-dulu kita harus pergi getting handle dulu, bisa jumpa kita dengan orang hebat untuk main yang haram. Kecuali yang saya bilang tadi, kita mengambil air dari sumur. Kalau tak kita lihat ke dalamnya sumur, pasti tidak bisa kita ambil air, sehingga air yang dirambut jatuh ke dalam timba. Itu sudah mudarat, tak ada masalah. Air itu tidak jadi mustakmal. Tapi kalau bak yang di samping kita di dalam kamar mandi, ini mesti kita hindari supaya percikan itu jangan jatuh ke dalam bak. Takut air itu sudah mustakmal, badan kita belum kita basahi semua. Pas itu kita ambil yang mustakmal, kita basahi yang belum basah. Jadi sebahagian kita sudah sah mandi wajib, sebahagiannya lagi belum sah. Tidak sembayangnya hanya sah. Mudah. Mungkin itulah perkara yang wajib. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan yang sunnah dan bertayamum. Bagaimana cara bertayamum yang sebenarnya. Jangan kita melihat di saat orang pergi umrah di pesawat macam-macam orang bertayamum. Nah yang tayamum lagi ngomongku diberi takdir. Anak naik demi. Udah. Jadi sama-sama kita berdoa hari ini. Karena terlalu banyak, kita kasatkan saja. Ya Allah, sampaikanlah pahala sama dia kepada orang-orang yang dikasat oleh yang memimpin doa. Bahasa jadi ya Allah menutruk pahala sama dia kepada urang yang dikasat di dumpu. Lahum ajma'ina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا غفور يا رحيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم من سماعي وبصري وكلامي وفؤادي نستغفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل ثواب ذلك خصوصا إلى روح محمد يوسف بن عبد الله ثم إلى روح خديجة بنت محمد طاهر ثم إلى روح تنكو جلم بن إبراهيم ثم إلى روح عائشة بنت محمد طاهر ثم إلى روح أسيا بنت تنكو ثم إلى روح عبد الغني بن تنكو ثم إلى روح محمد بن تنكو ثم إلى روح حج أبو بكر بن يوسف وأن تعرفوا بهم وبأسمائهم وأصولهم وفروعهم يا رب العالمين واجعل هذا أخينا حجيج الأمان سلاما وبركة ونعمة وصحة وشفاء ورزقا واسعا بحق سورة الإخلاص وسورة الفاتحة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إن شاء الله إن شاء الله you'll find your way إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله you'll find your way every time you commit one more mistake you feel you can't repent and that it's way too late you're so confused wrong decisions you have made